Halo Queeners, pada video kali ini kita akan melanjutkan drama yang berjudul The Legend of the Blue Sea. Pada cerita sebelumnya, seorang putri duyung rela menyelamatkan pria yang ia cintai yang bernama Hun Junjae dengan cara menciumnya sehingga Junjae akan melupakan semua hal tentang wanita itu. Selama 3 bulan lamanya, putri duyung ini berenang dari lautan Spanyol menuju Korea untuk menemui Hyun Junjae. Setelah pencarian yang panjang, akhirnya wanita itu dapat bertemu dengan Junjae yang tak sengaja berpapasan di gedung akuarium raksasa. Bagaimana kelanjutan cinta mereka? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Di zaman kerajaan Joseon, Mr. Yang bersama dengan selirnya terus memburu putri duyung yang ia lepaskan karena perintah Damryung, seorang kepala desa di tempatnya. Mr. Yang mengetahui jika putri duyung sudah naik ke daratan karena mencuri salah satu pakaian warga. Mr. Yang meminta selirnya untuk menyebar rumor palsu tentang dampak negatif dan kemunculan putri duyung ke daratan. Damryung memberitahu pengawalnya jika Sewa telah datang ke daratan untuk melihat salju pertama turun. Pengawalnya melarang Damryung untuk pergi karena bisa mencoreng kedudukannya sebagai kepala desa, tetapi ia tidak peduli. Benar saja, ternyata Sewa naik ke daratan untuk memenuhi janjinya bersama dengan Kim Damryung. Saat di perjalanan, ia dikepung oleh suruhan Mr. Yang untuk dapat melukai kaki putri duyung itu agar kekuatannya dapat menghilang. Untungnya, Damryung cepat datang untuk melindungi wanita itu dari para penjahat tadi. Damryung berhasil menyelamatkan Sewa dan pergi bersembunyi dari para pengawal menyusuri kebun. Di sana Damryung memetik setangkai bunga untuk Sewa dan ia pun mengajak Sewa pergi menuju kediaman Damryung. Ternyata salah satu suruhan Mr. Yang mengikuti mereka dan melaporkan apa yang ia lihat tadi. Desa digemparkan dengan penemuan seorang mayat yang terdampar di pinggir pantai. Beredar rumor di kalangan warga jika pria itu mati akibat kutukan dari duyung yang telah naik ke daratan. Damryung sebagai seorang kepala desa dengan tegas mengatakan jika ini bukan hal yang bisa diselesaikan dengan gosip semata. Selir dari Mr. Yang datang tiba-tiba membawa seorang cenayang menuju kediaman kepala desa. Ia memfitnah kalau Damryung menyembunyikan seorang putri duyung di gedung pemerintahan. Semua orang dan pengawal sudah melarang kedatangan selir itu sembari membawa air di embernya. Damryung sekuat tenaga menunggangi kudanya menuju rumah. Untungnya teman Damryung membawa Sewa ke sebuah goa dan memintanya untuk diam di sana. Ia menjelaskan, ia akan ikut menyelamatkan seseorang yang juga berarti di hidup temannya, yaitu Damryung. Selama Sewa bersembunyi di sana, pria itu akan memberitahu Damryung tentang kondisinya saat ini. Tapi dalam perjalanan ia dikejar oleh orang-orang suruhan Mr. Yang hingga akhirnya terjatuh ke dasar jurang. Damryung tak sengaja menemukan temannya itu di dasar jurang. Ia pun membawanya ke tabib setempat untuk diobati. Sedangkan Sewa akhirnya ditemukan oleh para suruhan Mr. Yang sedang memburu sang putri duyung tersebut. Keesokan harinya, Mr. Yang meminta maaf atas perilaku selirnya yang membuat kekacauan di kediaman Damryung. Damryung menanyakan buah jeruk, di mana hanya penginapan Mr. Yang yang memiliki buah jeruk mahal pada zaman itu. Damryung yang pintar dapat menganalisa jika jenazah yang ditemukan di pinggir pantai itu terdapat kulit jeruk pada pakaiannya. Dan setelah melakukan pemeriksaan kedua, pria itu mati karena diracuni. Tapi Mr. Yang memanfaatkan hal itu dan sengaja membuat rumor tentang putri duyung tersebut. Mr. Yang terancam dipenggal. Begitupun dengan sang selir. Damryung mengancam agar dipertemukan dengan Sewa. Ternyata Sewa sedang terikat dengan penuh luka dan banyak sekali mutiara hasil tangisan putri duyung semalaman. Damryung menghamburkan semua mutiara itu, di mana orang-orang di sana berebut untuk memungutnya. Damryung merasa sangat bersalah dan langsung membawa Sewa keluar sembari menahan amarah, tangis yang campur aduk. Damryung menceritakan mimpinya jika kelak di masa depan mereka akan bertemu kembali dan Sewa akan datang menjemputnya suatu hari nanti. Ayah kandung Junjae menikah lagi dengan seorang wanita yang juga memiliki anak sambung pria. Tapi bagaimanapun, wanita itu terus mendekatkan anak kandungnya kepada sang ayah. Ayah Junjae tetap akan mewarisi perusahaan kepada Junjae, anak kandungnya sendiri.
Mendengar hal itu, istri keduanya menyuruh seorang pembunuh bayaran bernama Ma Dayong, seorang buronan yang sudah kabur dari penjara selama 3 bulan lamanya. Dan Ma Dayong adalah reinkarnasi dari Mr. Yang pada zaman kerajaan Joseon. Wanita itu sengaja mengunjungi akuarium raksasa seperti yang pernah diceritakan Jeonjae saat mereka di Spanyol. Hingga akhirnya wanita itu dapat bertemu kembali dengan Jeonjae. Tak lama para pegawai juga datang untuk menangkap sang wanita. Tapi Jeonjae yang memiliki banyak identitas palsu menyamarkan dirinya sebagai seorang polisi. Hingga akhirnya mereka pun bisa pergi. Jeonjae menanyakan apakah sebelumnya mereka pernah bertemu di Spanyol dan saling mengenal. Tapi wanita itu terus diam dan tak menjawab apapun. Karena ia tak mungkin menjawab hal yang sudah dihapus dari ingatan Jeonjae. Karena Jeonjae kesal, ia pun meninggalkan wanita itu yang tak pernah menjawab pertanyaannya. Wanita itu kehilangan jejak Jeonjae hingga ia bertemu dengan seorang penipu yang ingin membawanya pergi. Jeonjae masih mengawasi dari kejauhan hingga membuat penipu itu lari. Jeonjae membawa kembali wanita itu berjalan di pinggir sungai Han. Tak lama terdengar suara kembang api membuat wanita itu ketakutan dan memeluk Jeonjae yang bersikeras melindungi Jeonjae dari suara ledakan. Jeonjae menyadarkan wanita itu dan menjelaskan sumber bunyi itu berasal dari kembang api yang indah. Setelah menyadarinya, ia sangat terpukau dengan keindahan kembang api itu, hingga ia berkata akan menyimpan momen ini terus di dalam hatinya. Mendengar itu, Jeonjae teringat dengan sang ibu yang juga berkata hal yang sama saat sedang menonton kembang api di Sungai Han pada masa kecil. Keberadaan Jeonjae terus diawasi oleh Ma Dayong, suruhan ibu tirinya. Saat kecil, ibu tirinya terus membuat hubungan Jeonjae dan ayah kandungnya berantakan. Lalu ia berpura-pura baik di hadapan ayahnya itu. Karena wanita itu tak juga menjawab pertanyaan Jeonjae, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Ia pun meninggalkan wanita itu seorang diri, walaupun pada akhirnya ia menjemput kembali wanita tersebut karena merasa tak tega. Di perjalanan, ternyata Ma Dayong mengikuti mobil Jeonjae. Tapi Ma Dayong kehilangan jejak di suatu belokan kompleks. Jeonjae membawa wanita itu ke rumahnya, di mana di sana juga ada Namdo dan Tae-oh. Wanita itu terlihat bingung melihat orang-orang di sana dan segala fasilitas yang ada di rumah Jeonjae. Terdapat kolam renang, tapi tak ada ikan kecil untuk makanan di dalamnya. Ia mendekati Tae-oh yang sedang memasak sesuatu di oven dan mulai memakan pasta itu dengan pelan-pelan seperti yang sudah diajarkan Jeonjae dahulu di Spanyol. Namdo merasa aneh mendengar wanita itu berbicara tidak lancar seperti orang Korea biasanya. Karena wanita itu tak memiliki nama, akhirnya Jeonjae menamainya dengan sebutan Simchung, yang berarti si bodoh. Walaupun begitu, wanita itu sangat suka dengan nama pemberian Jeonjae. Simchung pun mencoba berkenalan dengan Tae-oh dan menyebutkan namanya Simchung. Tak lama Si-ah datang membawa kue ulang tahun. Tatapan Simchung sangat sinis melihat wanita itu dan mulai menyebutkan nama layaknya seperti orang sedang berkenalan. Mereka mulai menyalakan lilin dan menyanyikan lagu ulang tahun untuk Jeonjae. Ini kali pertama Simchung melihat kue ulang tahun dan tak sabar ingin memakannya. Tapi saat melihat Si-ah sangat anggun memakan kue, ia pun mulai meniru gaya tersebut karena hal itu membuat Jeonjae tertarik. Jeonjae menyuruh Simchung untuk tidur di kamar atas atap tepat di loteng kamarnya. Jeonjae merasa cukup terhibur dengan kehadiran Simchung saat ini. Ma Dayong terus mencari kediaman rumah Jeonjae dengan menawari setiap rumah suatu surat kabar. Hingga suatu ketika ia menawari seorang pria pemarah, Ma Dayong memberikan tanda di setiap rumah yang tidak ia curigai lagi. Karena terlihat pria itu, ia pun memarahi Ma Dayong yang mencoret pagar rumahnya. Tak lama dari itu polisi mendapatkan kabar bahwa ada seorang yang dibunuh di sekitaran komplek kediaman Jeonjae. Jeonjae yang baru saja dari luar tak bisa lewat karena ada polisi yang sedang memeriksa. Ia teringat dengan Simchung sendirian di rumah. Ia khawatir jika Simchung bertemu dengan pembunuh itu. Benar saja, Simchung membukakan pintu untuk Ma Dayong yang berpura-pura menjadi petugas polisi. Untungnya Jeonjae cepat datang dan melihat pria itu. Tapi para polisi cepat datang juga hingga Ma Dayong pun pergi dari sana. Jeonjae memperingati Simchung agar tidak membukakan pintu untuk sembarangan orang. Kejadian hari ini membuat Jeonjae bingung seperti ada orang yang sedang mengincar dirinya. Saat akan tertidur, Jeonjae dibuat terkejut karena Simchung yang tiba-tiba muncul di atap lotengnya karena ingin melihat keberadaan Jeonjae.
Tapi Jonje mengancamnya jika ia turun, maka Sim Chung harus keluar dari rumah ini. Keesokannya, si Ah datang ke rumah Jonje yang dihalangi dengan Sim Chung. Karena Jonje mengatakan melarang orang asing masuk ke rumah, dan si Ah adalah orang asing bagi Sim Chung. Si Ah terus memaksa masuk hingga ia terjatuh ketika Sim Chung membukakan pintu saat si Ah mendorongnya. Jonje sedang pergi berolahraga, sehingga Sim Chung pun bercerita kalau semalaman mereka hanya berdua di rumah bersama dengan Jonje. Si Ah mulai marah dan memanasi balik Sim Chung dengan mengatakan mereka akan menikah lalu hidup tinggal bersama. Oleh karena itu, sebaiknya Sim Chung pergi dari rumah Jonje karena ia hanya parasit yang menghalangi hubungan mereka. Mendengar hal itu membuat Sim Chung marah hingga menggigit jari si Ah. Jonje memarahi Sim Chung karena perbuatannya. Si Ah berpura-pura tak apa-apa agar mengambil hati pria tersebut. Jonje pun mengantarkan si Ah keluar untuk mencarikannya taksi. Sedangkan Sim Chung asik menonton TV di mana terdapat adegan sepasang kekasih sedang menyatakan cinta. Jonje memancing Sim Chung keluar dengan memanggang makanan yang tercium tampak lezat. Jonje memberikan ponsel dan mengajari Sim Chung cara menggunakannya. Kemudian Jonje mengusir Sim Chung karena sampai saat ini ia tak mau menceritakan pertemuan mereka di Spanyol. Sim Chung akan pergi asalkan Jonje berjanji akan menemuinya lagi saat salju pertama turun di Namsan. Akhirnya Sim Chung pergi dari kediaman Jonje. Ternyata Jonje sedang memasang pelacak di handphone wanita tersebut. Sim Chung pergi menuju Gangnam menghampiri temannya yang seorang pengemis di sana. Mereka sedang mengobrak-ngabrik pakaian bekas yang dibuang di pinggir jalan. Wanita jalanan itu mengajari Sim Chung cara mendapatkan uang, yaitu dengan menyebarkan brosur yang akan dibayar jika habis disebar. Jonje mengikuti keberadaan Sim Chung di Gangnam. Ia melihat wanita itu sedang dimarahi karena tak ada orang yang ingin mengambil selebarannya. Karena kesal, Jonje melaporkan mobil pria itu agar membalaskan dendamnya. Ia juga membayar para siswa agar mengambil selembaran itu dengan semangat. Tak sengaja, Sim Chung melihat Jonje yang sedang mengintai dari kejauhan. Tapi Jonje tetap berusaha tenang agar tidak ketahuan kalau ia mengikutinya. Sim Chung memberitahu bahwa ia akan bekerja keras dan mencari uang yang banyak untuk Jonje. Malam pun tiba, Sim Chung memberikan selembaran kepada Ma Dayong dan kali ini ia mengenali buronan tersebut. Malam itu adalah turunnya salju pertama di kota Seoul. Sesuai dengan janji mereka akan bertemu di Namsan saat salju pertama. Jonje dengan semangat bersiap untuk menuju Namsan. Begitupun dengan Sim Chung pergi menaiki bus. Ia langsung bergegas menuju menara, tapi di perjalanan Sim Chung tertabrak oleh mobil. Sedangkan Jonje sudah menunggu di dekat menara sembari tersenyum. Jonje memutuskan pulang karena Sim Chung tidak datang. Tapi di perjalanan ia melihat brosur yang berserakan seperti brosur yang disebarkan Sim Chung tadi. Ia juga menemukan ponsel Sim Chung di sana. Jonje langsung menelpon polisi dan ia juga mengunjungi rumah sakit terdekat dari tempat tersebut. Setelah mendatangi beberapa rumah sakit, akhirnya Jonje menemukan Sim Chung yang sedang tergeletak di kasur pasien. Jonje memegangi dahi Sim Chung dan merasa terkejut karena suhu badan wanita itu sangat dingin. Para perawat pun ikut panik saat mengetahui badan pasien sangat dingin di bawah suhu normal manusia. Sembari dalam pertolongan, Sim Chung memimpikan kehidupan mereka sebelumnya. Alat CPR berbunyi, suara yang menunjukkan pasien telah melemah. Sembari memegangi tangannya, Sim Chung akhirnya terbangun dan memanggil nama Jonje, lalu mengatakan jika ia memimpikan Jonje yang menyelamatkan dirinya. Namdo dan Teo terkejut saat mendengar kabar Sim Chung di rumah sakit. Mereka pun membuat identitas palsu untuk laporan di rumah sakit tersebut. Ternyata orang yang menabrak Sim Chung adalah adik tirinya Jonje yang bernama Ji Hyun. Saat Jonje bertemu dengan Ji Hyun setelah sekian lama, ia mengingat masa remaja mereka saat Ji Hyun memecahkan foto keluarga Jonje dengan sengaja. Tapi ayahnya tak percaya dan malah menampar Jonje. Sampai saat ini, Jonje sangat membenci saudara tirinya yang telah menghancurkan keluarga mereka dan memisahkannya dengan sang ayah. Namdo dan Teo mengantar Sim Chung ke kamar rawat bersama pasien lain. Sim Chung melihat perawat memberikan makanan kepada pasien lain. Sim Chung menanyakan menu makanan apa untuknya. Ternyata Sim Chung sedang berpuasa. Ia mengira puasa adalah nama menu makanan, tapi ternyata itu berarti ia tidak mendapatkan makanan. Sim Chung bersedih dan mengadu kepada Jonje karena merasa lapar.
Jeonjae pun langsung meminta kepada pihak rumah sakit agar memberikan saja makanan sesuai dengan keinginan Sim Chung. Saat di rumah sakit, Jeonjae bertemu dengan Pak Nam, lalu mereka mengobrol bersama. Pak Nam meminta Jeonjae untuk segera menemui sang ayah yang sangat merindukannya. Ia juga memberikan teh jeruk buatan istrinya. Hal ini membuat Jeonjae mengingat masa kecilnya dengan Pak Nam yang selalu ada untuk dirinya. Ternyata dari kejauhan ada Ma Dayong yang sedang mengintai mereka berdua. Pak Nam adalah asisten pribadi ayah Jeonjae yang juga sangat setia dan selalu menemani Jeonjae. Pak Nam memberitahu kalau tadi ia telah membujuk Jeonjae untuk dapat menemui ayahnya. Ternyata percakapan itu didengar oleh istri keduanya. Karena merasa terancam, ia pun menyuruh Ma Dayong untuk melenyapkan Pak Nam. Pak Nam adalah reinkarnasi dari pengawal Damryung di masa lalu. Seperti mimpi yang dialami oleh Jeonjae, menemukan seseorang yang terluka mirip sekali seperti Pak Nam. Hal itu bersamaan saat Pak Nam dicelakai oleh Ma Dayong. Dokter memberitahu Sim Chung bahwa ia sudah bisa pulang dan kakinya yang patah sudah sehat kembali dalam waktu kurang dari seminggu. Hal ini memang aneh, tapi dokter mengira Yona, seorang anak kecil yang pernah menolong Sim Chung, sedang dibully oleh teman sekelasnya karena ia berasal dari keluarga biasa saja. Untungnya ada Sim Chung yang mengangkat si pembuli hingga ia menangis. Ternyata anak yang membuli ini tadi adalah anak dari Jinjo, kakak dari Cha-si-ah. Jinjo langsung mendatangi orang yang membuat anaknya nangis. Saat Yona dan Sim Chung sedang berada di minimarket, Jinjo datang bersama anaknya yang membuli tadi. Ia menanyakan kebenaran dari peristiwa yang anaknya ceritakan. Sim Chung memberitahu jika anaknya lah yang mulai mendorong dan membuli Yona. Tapi Jinjo malah fokus dan terpesona dengan gaya pakaian Sim Chung, sehingga dia tak lagi melawan dan terdiam saja. Sim Chung menatap Sungai Han mencari ikan untuk santapannya. Ketika ia berusaha melompat, seorang pria mengira jika Sim Chung ingin bunuh diri. Pria itu pun terkejut karena mereka mengerti bahasa Putri Duyung. Jung Hon adalah pria yang seorang duyung. Ia telah lama naik ke daratan. Sim Chung menjelaskan alasannya datang ke sungai karena kelaparan dan tak memiliki uang. Jung Hon mengajari Sim Chung bahwa air mata mereka sangatlah berharga dan bernilai besar jika ditukar dengan uang. Semakin besar ukuran mutiara, maka semakin besar pula uangnya. Dengan semangat, Sim Chung mengatakan akan terus menangis mengumpulkan uang untuk Jeonjae. Jung Hon sangat terkejut saat mengetahui alasan Sim Chung ke daratan hanya karena cinta. Hal itu akan membuat malapetaka ke depannya. Seorang duyung yang naik ke daratan untuk mengejar cintanya akan menjadi sangat lemah. Jika orang yang mereka cintai tak lagi membalas perasaan sang duyung, maka mereka akan mati begitu saja. Kekhawatiran mulai muncul dalam pikiran Sim Chung karena ia tahu kalau Jeonjae belum mencintainya. Jung Hon akan membantu Sim Chung agar pria itu cepat menyukainya. Mereka pun menangis bersama untuk mendapatkan uang dan berbelanja bersama. Jung Hon mengantarkan Sim Chung pulang dan mengaku sebagai kekasihnya. Jeonjae yang melihat adegan itu mulai panas dan memarahi Sim Chung lalu menariknya cepat agar masuk ke rumah. Keesokan harinya, Sim Chung terus menggunakan pakaian yang rapi dan sangat cantik. Jeonjae melihatnya menyuruh Sim Chung mengganti rok dengan celana panjang karena tak suka melihat Sim Chung terlalu cantik dan menjadi pusat perhatian. Sim Chung menceritakan rencananya hari ini akan pergi menemui seseorang, tapi Jeonjae malah menyuruhnya tetap di rumah dan bersih-bersih sementara mereka bertiga akan pergi bekerja. Saat sedang membersihkan bagian kolam, perhatian Sim Chung terus tertuju kepada air. Sedangkan Jeonjae kembali ke rumah untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Sim Chung berenang ke dalam kolam dan menjadi putri duyung. Ia teringat perkataan Jung Hon kalau tidak ada manusia di bumi ini yang bisa menerima wujud mereka sebagai seorang duyung. Saat Sim Chung naik ke atas air, ternyata Jeonjae melihatnya yang sedang berenang di dalam kolam. Yang mau kelanjutan kisahnya, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.